Pada malam hari ini, kita dapat mengikuti acara Lokakarya dan Rapat Kerja Internasionalisasi Kurikulum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Maka harus ada pergeseran. Trisula harus kembali sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalau acara perbaikan kurikulum atau perubahan kurikulum itu harus perhatikan visi Trisula. Tidak boleh kurikulum itu tanpa arah, sesuai dengan persepsi, karena persepsi itu kadang tidak berisi idealisme yang sedang Trisula perjuangkan, yayasan perjuangkan, yaitu membangun generasi khairul ummah, generasi yang bermanfaat bagi umatnya, generasi yang bermanfaat bagi bangsanya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Terlebih tadi pembukaan Bapak Rektor sudah memberikan banyak motivasi yang menginspirasi kita guna meningkatkan kinerja dan prestasi kita masing-masing sebagai dosen, tenaga pendidikan untuk terus memajukan dan meningkatkan branding Fakultas Hukum Unisula agar berhasil meluluskan mahasiswa S1, MIA, MKN, dan PDIA dengan daya saing dari nasional menuju internasional. Dalam rangka itulah malam ini kita menyelenggarakan Lokakarya dan rapat kerja dengan tema internasionalisasi kurikulum Fakultas Hukum Unisula. Semua apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rektor, kita semua adalah fondasi yang menjadi catatan penting buat kita semua, khususnya para pengelola prodi S1, MIA, MKN, dan PDIA di dalam menjabarkan hasil Lokakarya pada malam hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan terkait dengan materi Lokakarya pengembangan kurikulum Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Unisula yang berbasis outcome based education. Untuk menyampaikan paparan draft pengembangan kurikulum Magister Kenotariatan tahun 2024. Ya, ini kami beri judul memang berbasis pada outcome based education, karena kurikulum yang kami rancang yang sudah melalui tahapan pralokakarya dalam bentuk workshop yang kemudian digodok oleh tim perumus yang diketuai oleh Dr. Arif Lon. Kemudian kami akan sampaikan tentang dasar hukum penyusunan kurikulum Magister Kenotariatan. Pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi, kemudian Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, kemudian tentang Indikator Kerja Utama di Kemendikbud Nomor 210 2023, Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, ini yang paling aktual yang harus kita sesuaikan dengan Permendikbud 53 Tahun 2023. Di luar itu kita juga menggunakan panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi MBKM menuju Indonesia Emas Bilmawa Dikti tahun 2024 dan buku pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2024. Di luar itu kita juga memperhatikan visi-misi tujuan dan strategi prodi dan masukan para stakeholder. Ini yang menjadi dasar penyusunan kurikulum Magister Kenotariatan. Kemudian tahap penyusunan dokumen kurikulum yang sudah kami lakukan, pertama adalah untuk menyusun profil lulusan. Profil lulusan ini kami susun berdasarkan visi, misi,
tujuan strategi program studi, tentunya memperhatikan kajian IPTEK yang didasarkan pada nilai value universitas, visi misi strategi dan pembangunan rektor, kemudian konsorsium bidang ilmu, dan mengacu pada KKNI dan standar nasional dikti. Kemudian tentang market signal ya, kebutuhan pasar, analisis kebutuhan pasar, kita juga mendengarkan masukan-masukan dari asosiasi, khususnya adalah forum kerjasama program studi magister kenotariatan PTSI. Kemudian stakeholder kita juga sudah memanggil dan mendengarkan dari BPN, kemudian juga AHU dan pengurus ini dan juga pengurus IPAT. Di luar itu kita juga menghadirkan dari dunia industri karena harus berbasis pada dunia kerja. Kita juga sudah panggil dari PT Jateng Land dan yang kedua adalah dari PT Kubota. Dari hasil workshop kurikulum yang kita selenggarakan di bulan Oktober, maka telah tersusun profil lulusan yang kemudian ini menjadikan dasar untuk perumusan capaian lulusan. Karena ini adalah OB, capaian lulusan ini dalam bentuk standar kompetensi. Yang kemudian dari CPA tersebut, dari bahan kajian yang sudah dikumpulkan oleh tim pengembang kurikulum untuk menyusun bahan-bahan kajian yang kemudian nanti akan dijadikan dasar dalam penyusunan tebaran mata kuliah. Itu nanti kita akan mendengarkan masukan dari tim teaching di setiap mata kuliah, kemudian peta keilmuan, ini peta jalan tentang kurikulum. Yang ketiga adalah tentunya melibatkan para Bapak Ibu sekalian. Itu hari ini yang kita sudah lakukan. Itu sebagai tahap penyusunan kurikulum yang sudah kita lakukan dan sekarang kita sudah pada tahap yang terakhir untuk melibatkan Bapak Ibu sekalian. Hasilnya visi misi Pak Rektor, walaupun Pak Rektor kemarin sudah memberikan sinyal untuk program studi, profil lulusan, kita belum berani untuk merubah ini. Tetap kita masih menggunakan karena berakhir tahun 2025. Profil lulusan kita juga sama, ini juga ada penambahan di dalam penggiat masyarakat, itu kaitannya dengan lulusan magister kenotariatan yang mampu menjadi motivator, inspirator, dan dinamisator dalam penyelesaian persoalan hukum kenotariatan dalam masyarakat ya. Penambahannya adalah selain sebagai lembaga bantuan hukum, koperasi, perusahaan adalah dunia usaha. Ini ada 4 kompetensi yang menjadi komitmen kita bahwa nanti lulusan magister kenotariatan itu harus memiliki profil yang sudah kita tetapkan, yaitu sebagai notaris dan PPAT, aparatur negara, akademisi maupun penggiat masyarakat. Kemudian untuk mencapai profil tersebut, kita menetapkan 4 CPL. Kalau ketentuan yang lama itu dibagi tentang CPL tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum, keterampilan khusus. Untuk Permendikbud 53 tahun 2024 itu menjadi satu kesatuan, sehingga kita saring hanya menjadi 4 capaian kompetensi yang menjadi jalan masuk untuk mencapai profil lulusan. Sehingga dari 4 kompetensi itu muncullah tebaran mata kuliah. Ada beberapa mata kuliah yang memang ada perubahan dan penambahan untuk mencapai kompetensi yang hendak kita inginkan. Untuk tujuan diadakan lokakarya seperti ini adalah untuk peningkatan yaitu di bidang akademik. Karena apa? Karena Unisula ini sudah terakreditasi unggul, sudah terakreditasi internasional, sehingga kita harus meningkatkan pendidikan di kampus tercinta kita, Universitas Islam Sultan Agung, terutama di Fakultas Hukum ini, kita harus go internasional. Karena apa? Karena semakin kita berkompetisi di internasional, itu nama Unisula akan semakin besar. Dalam membahas agenda penting terkait dengan penyesuaian peraturan baru, kurikulum baru di Permendikbud 53 tahun 2023 ya. Ada beberapa isu penting di dalamnya yang mau tidak mau kami penyelenggara program studi harus menyesuaikan. Terkait dengan masalah jumlah beban belajar mahasiswa ya, terus paradigma pembelajaran ya, itu banyak hal yang harus disesuaikan. Jadi
Lokakarya ini sebagai tahapan akhir yang sebelumnya sudah ada tahapan-tahapan, ada pralokakarya ya, yang di setiap prodi itu, kemudian ini diplenokan ya dengan seluruh dosen dan pimpinan fakultas ya, dari hasil pralokakarya. Kekuatan daripada lokakarya ini nanti akan menentukan bagaimana penguatan internasional ke depan dengan banyaknya student mobility, forex student, baik dari beberapa negara yang alhamdulillah malam ini juga hadir, dari Somalia, kemudian dari Maroko, dari Algeria, dari Pakistan, dari Timor Leste, maupun dari Malaysia. Dan insya Allah ke depan kita juga sudah menyiapkan untuk melakukan penguatan sampai pada Eropa sesuai dengan visi Unisula harus terkemuka secara nasional dan Asia. Pelaksanaan lokakarya kurikulum Fakultas Hukum Unisula di Malang beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah telah terselenggara dengan sangat baik, dengan hasil yang cukup maksimal. Terlebih dalam lokakarya tersebut dihadiri dan diikuti langsung oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH yang memberikan atensi sangat luar biasa sekaligus memberikan motivasi yang cukup mendalam dalam rangka mengimplementasikan Fakultas Hukum Go Internasional yang saya beri nama dengan internasionalisasi Fakultas Hukum Unisula. Ada beberapa hal penting yang ditekankan oleh Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH. Yang pertama, beliau menekankan pentingnya Fakultas Hukum Unisula meningkatkan daya saing internasional. Yang kedua, juga terus meningkatkan branding Fakultas Hukum sehingga tingkat daya tarik masyarakat untuk masuk di Fakultas Hukum Unisula itu terus meningkat, terus bisa berjalan dengan baik melalui kerjasama dari berbagai fakultas hukum di beberapa negara. Setidak-tidaknya dari 5 benua itu ada berasal dari 3 benua yang sekarang ini sudah alhamdulillah sudah bisa kita capai, tinggal implementasi dan pengembangan kerjasama antar fakultas hukum di negara-negara lain itu yang terus kami lanjutkan. Pada akhirnya tentu apa yang kami lakukan ini tidak lepas dari dukungan semua pihak, kerjasama semua pihak, khususnya di internal Fakultas Hukum Unisula dan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung serta Universitas Islam Sultan Agung menjadi bagian yang terpenting di dalamnya untuk memastikan langkah Fakultas Hukum ke depan mewujudkan internasionalisasi semakin mantap dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Fakultas Hukum Unisula berkepentingan untuk memberikan atau mewarnai kerangka berpikir mahasiswa yang notabene berasal dari pejabat-pejabat penyelenggara negara yang cukup penting agar visi misi, karakter dan pola pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum Unisula itu terus memperkuat kerangka berpikir atau paradigma berpikir mahasiswa mulai dari S1, MIH, MKN maupun doktor ilmu hukum. Dengan demikian, dari hasil lokakarya tersebut, tentu sebagai dekan Fakultas Hukum Unisula dengan seluruh jajaran yang ada di Fakultas Hukum, semua ketua dan sekretaris program studi, Bapak Ibu dosen, bahkan sampai pada tenaga kependidikan, saya terus mensupport dan mengapresiasi semua karya yang dilakukan oleh Sivitas Akademika di Fakultas Hukum Unisula. Selamat pagi guys, kita sekarang masih berada di Malang. Nanti kita rute yang pertama kita ke 360 atau ke Royal. Jadi untuk makan siangnya kita berada di lantai 5. Dan untuk yang
yang pertama, lantai pertama dan kedua itu hanya untuk oleh-oleh. Selanjutnya kita menuju nanti ke Tulung Sari untuk kita memetik buah apel di sana. Tahun panennya 2 kali. Bulan pipi sama kelamaan buah apel akan besar biji atau mesti dari Semarang ya. Setelah pendeta Fakultas Hukum juga mengucapkan banyak terima kasih atas kekompakan kita semua, atas kerjasama yang sangat baik ini, sehingga kita sangat yakin ke depan Fakultas Hukum Unisula bisa lebih baik, lebih maju, dan lebih diminati oleh masyarakat untuk belajar menempuh pendidikan di Fakultas Hukum. Jadi kita bersenang-senang malam ini. Siapa yang mau bernyanyi silakan. Siapa yang mau berpantun silakan. Siapa yang mau berpuisi silakan. Kita free saja. Hai guys, sekarang kita berada di Pasar Tumpeng. Fakultas Hukum akan menuju ke Bromo melewati King Kong Hill. Di situ kita nanti akan lihat sunrise. Setelah itu kita naik ke mobil jeep lagi, kemudian menuju ke Padang Savana. Kita akan melihat lautan awan di sana. Setelah itu baru kita makan dan kembali ke hotel. Ikuti seluruh aktivitas kita dalam kegiatan ini. Thank you guys. Sekarang